Hai, saya Leni. Kali ini saya akan sharing tentang 5 habit yang harus kalian hilangkan untuk memiliki perubahan. Apa aja? Simak videonya sampai selesai. Yang pertama, terlalu perfeksionis. Ya, kenapa saya bilang terlalu perfeksionis itu harus dihilangkan? Analoginya kita berpikir begini. Kita akan mengerjakan sesuatu jika itu benar-benar sudah matang, benar-benar sudah sempurna, benar-benar sudah terprediksi secara detail, sehingga tidak ada progres yang kita selesaikan, tidak ada progres yang kita kerjakan. Karena apa? Karena kita menganggap itu belum sempurna. Yang kedua, tidak menghargai waktu. Kita berpikir bahwa kita memiliki banyak waktu untuk mengerjakan sesuatu. Namun pada kenyataannya, semakin Anda berlena-lena, semakin Anda berpikir memiliki banyak waktu, semakin waktu itu akan habis dengan sendirinya. Contohnya begini, seorang guru memberikan sebuah tugas 1 minggu kepada seorang siswa. Siswa tersebut mengerjakan tugas 2 hari sebelum pengumpulan. Otomatis, tugas-tugas yang lain juga akan menumpuk. Dan itu yang membuat kita sebagai siswa akan kewalahan dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan akhirnya menyalahkan si guru. Padahal di sini yang salah kita sendiri. Coba kalau kita kerjakan cicil. Mungkin ada 3 tugas dalam 1 minggu. Kita kerjakan 2 hari tugas pertama, 2 hari tugas kedua, 2 hari tugas ketiga. Dan Hamin 1 pengumpulan, tugas semuanya sudah selesai. Yang ketiga, terlalu berpikir berlebihan dan overthinking. Kenapa saya bilang habit ini harus segera kalian hilangkan? Karena apa? Terlalu berpikir berlebihan itu tidak baik. Seperti contoh, kita mau posting sebuah status WA, status Instagram, ataupun TikTok di akun pribadi kita. Terus setelah 5 menit kita hapus. Sebenarnya tidak ada masalah tentang itu. Namun kalian berpikir bahwa, wah, kok makin dilihat makin jelek ini foto saya. Kok makin dilihat makin jelek ini video saya. Itu sama sekali habit perlu dihilangkan juga. Karena apa? Kita berpikir bahwa kita itu jelek. Walaupun memang kita jelek ya, tapi jangan pernah kita merendahkan diri sendiri. Aku bangga dengan diriku sendiri. Jangan pernah berpikir overthinking bahwa orang lain akan peduli sama kamu. Tidak, orang tidak peduli sama kamu. Apapun yang kamu lakukan itu lakukan aja. Gak usah nunggu orang lain, gak usah berpikir pendapat orang lain nanti gimana. Tidak usah, lakukan aja, lakukan dan jangan peduli sama orang. Yang keempat, tidak menghargai proses. Kenapa saya bilang habit ini harus dihilangkan? Karena apa? Kita sebagai generasi Z, generasi tahun 2000-an khususnya, sangat tidak menghargai proses. Maunya yang instan aja, seperti mie instan. Udah dicelupin, masukin air, diseduh, dikasih bumbu, udah jadi. Padahal itu tidak berpengaruh sama kita. Kita ini semuanya ada proses. Sebagai contoh, kita insecure sama orang yang ada di sosmed. Buka sosmed, insecure. Lihat pencapaian orang lain, insecure. Lihat relasi orang lain, insecure. Padahal kita tidak tahu bahwa di balik mereka itu ada proses yang mereka jalani. Proses panjang yang mereka jalani. Jatuh, bangkit. Sama, kita juga sama seperti mereka. Kita harus menghargai proses. Kita nggak perlu muluk-muluk kok. Cukup jadi 1% lebih baik dari hari kemarin. Yang kelima, jangan fokus pada hasil akhir, tapi fokuslah pada sistem yang kalian bangun. Kenapa saya berkata demikian? Analoginya seperti ini. Ada seorang pelari. Dia berlatih setiap hari, berlatih. Pada saat pertandingan, dia mengalami kekalahan. Apa yang ia rasakan? Tentu kekecewaan yang dia dapatkan. Karena apa? Karena dia berharap akan menang. Karena dia udah latihan terus menerus, maka dia berharap dia akan menang. Pada kenyataannya tidak. Nah, kalau kita fokus pada sistem yang kita bangun, kita berlatih, wah, nanti kalau saya kalah ataupun saya menang, itu urusan nanti. Yang penting sekarang saya sudah berproses, hasil akhir itu menjadi bonus bagi saya. Ketika ia mengalami kekalahan, ia tidak akan kecewa. Ia akan merasa itu adalah motivasi untuk jadi lebih baik lagi, untuk lebih giat dalam berlatih. Untuk
5 habit yang saya jelaskan tadi sangat lumrah terjadi di kita. Mulai dari sekarang kita harus bisa memilah dan memilih habit apa yang akan kita teruskan, habit apa yang akan kita bangun, dan habit apa yang kita akan buang. Saya Lely Lestari, dan di akun Detik Waktu saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.